Oke, kita kembali lagi bersama dengan saya in the web class. Kali ini saya pindah device. Saya kembali ke laptop lama saya karena satu dan lain hal. Dan saya baru saja menginstal ulang dan XMPP pun saya coba install yang terbaru yaitu versi 1.77. Di sini karena masih default semuanya, maka saya lupa menyebutkan sesuatu hal yang penting, yaitu mengenai konfigurasi PHP. Anda bisa mengkonfigurasi PHP Anda melalui folder xampp slash php slash cari file namanya php.ini ini. Ini bisa dibuka menggunakan text editor, bisa pakai Notepad, Notepad++, dengan juga bisa melalui Netbeans juga. Intinya adalah ini mengkonfigurasi PHP Anda. Contoh yang bisa Anda konfigurasi adalah seperti yang tertampang pada layar di sini, di mana saya mendapatkan notice atau informasi mengenai undefined index action, undefined variable. Jadi di sini ada artinya adalah undefined index itu berarti array, ada array yang belum didefinisikan yaitu array action, dan juga ada undefined variable, ada variable yang belum didefinisikan, variabelnya namanya action. Sebenarnya ini tidak membuat program PHP berhenti atau error, tapi ini hanya memberitahukan bahwa ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi nggak Anda bisa mendisablekan notice ini melalui php.ini, tapi saya nggak akan jelaskan itu lebih lanjut. Pokoknya Anda bisa, dan saya melakukan itu di video-video saya sebelumnya di device saya yang sebelum ini. Maka untuk hal ini daripada Anda harus mengkonfigurasi PHP, saya akan memberikan solusi agar notice ini tidak ditemukan menggunakan default PHP, konfigurasi PHP. Caranya adalah kita kembali ke Netbeans di sini. Pada kategori PHP di konten ya, kategori PHP. Di sini Anda akan kemarin kita menuliskan if $get_action, di mana jika ini terjadi adalah saat saya hanya page kategori dan nggak ada get actionnya, otomatis array-nya jadi tidak didefinisikan karena ada, ya kan? Dia nggak bisa memisahkan ini karena ini nggak ada. Anda tidak menuliskan action apa-apa dalam URL. Oleh sebab itu Anda bisa men-set ini sebagai bukan if, hanya if aja, tapi bisa Anda masukkan ke dalam fungsi isSet. Ya, kita sudah menggunakan fungsi ini di video sebelumnya. Intinya adalah ini mengecek apakah get atau apakah itulah variabel di dalam isSet ini sudah didefinisikan atau sudah pernah digunakan dan sudah pernah diisi nilainya atau belum. Jadi jika actionnya ini ada, get actionnya ini ada, maka variabel get action ini ditampung ke dalam variabel action. Jadi ke bawah ini pun akan bisa actionnya sudah ada atau belum, karena kalau ini ada berarti actionnya ada, kalau nggak ada berarti actionnya nggak ada kan. Jadi saat Anda melakukan ini, memanggil ini if action sama dengan insert, ini tidak akan mengeluarkan notice bila get action Anda ada. Tapi kalau get action Anda nggak ada, otomatis kan fungsi ini perintah ini nggak dijalankan. Action sama dengan $get-nya ini nggak dijalankan. Otomatis di sini juga action PHP nggak tahu nih variabel apa karena belum pernah didefinisikan sebelumnya. Oleh sebab itu kita juga bisa menambahkan di sini if-nya is set action dan. Nah, dan ini adalah operator logika N, gerbang N. Jadi ini fungsi di include ini hanya akan dijalankan jika actionnya sudah di set, yaitu sudah pernah di set, dan nilai actionnya itu adalah insert. Oke, jadi jika ini kita save dan kita refresh page kita, notice ini akan hilang. Oke. Oke, kemarin kita sampai sini di mana kita sudah memasukkan dua kategori baru yaitu nail sticker dan testing. Dan di sini pun kita bisa lihat di MySQL kita di vcat kita telah menambahkan ada dua tambahan kategori baru yaitu nail sticker dan testing. Dan ini harusnya jika kita buka localhost, nama domain yang Anda inginkan di sini adalah Vermilion. Di sini maka kategori kita sekarang jadi ada 4 ya.
nail polish, rhinestone, nail sticker, dan testing otomatis, ya kan? Karena dua ini barusan kita masukkan. Nah, kita sudah melakukan insert. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit. Nah, tapi kita form kita bentuknya sama, jadi dibanding kita edit berkali-kali, maka kita akan benahi dulu insert kita ini. Nah, di dalam admin kita tidak menekankan adanya JavaScript animasi yang terlalu berlebihan, ya kan? Karena ini adalah halaman untuk admin kok, bukan untuk user, jadi nggak perlu terlalu fancy lah. Yang penting mudah digunakan. Jadi kita di sini menggunakan layout table aja karena jauh lebih mudah di manage, dan memang kita isinya kan tabel-tabel. Nama titik 2 apa, description titik 2 apa, status sama dengan apa gitu kan. Jadi berbentuknya tabel. Jadi form ini ya, kita masukkan di dalam form ini ada tabel. Kita buat tabel baru. Oke. Table, untuk sementara kita nggak usah tulis nama dulu, ya kan. Di dalam tabel ini ada TR atau table row. Harusnya juga ada table body sih, tapi nggak ditulis, nggak masalah. Ada table row, di dalam table row ada tabel data. Oke, yang pertama adalah kategori name. Jadi P kita masukkan ke dalam paragraf ya. Kita copy paste aja ini. Kategori name titik 2 sampai titik 2 deh kita copy. Oke. Lalu ini di table row yang pertama ada kategori name dan ada text fieldnya. Jadi kita buat TD baru, masukkan ke dalam paragraf juga nggak masalah. Input class ya, kita sudah buat ini, kita copy paste aja, kita pindahkan ke dalam paragraf TD ini. Oke, yang pertama bisa kita hapus. Lalu yang kedua kita buat table row 2 ya, baris kedua. Ada TD kategori description sampai titik 2 sama, dan ada TD lagi text area sekarang karena description ya. Masukkan ke dalam paragraf, jangan lupa. Oke, yang ini juga saya masukkan ke dalam paragraf. Oops, sorry. Oke, kita bisa hapus. Lalu row ketiga ini adalah select ya, kategori status. Kita cut, kita buat table data, masukkan ke dalam paragraf kategori status, dan TD lagi di sebelah kanannya, masukkan ke dalam paragraf juga optionnya atau selectnya ya. Oke, kita rapikan sebentar sehingga mudah dibaca. TD select option. Oke, lalu ada submit button ya, saya hapus dulu paragrafnya. Ada submit buttonnya, langsung kita copy aja dari paragrafnya. Nah, untuk yang terakhir ini karena cuma submit button, jadi TD-nya call span ya. TD call span 2. Oke, coba kita tes sekarang. Insert new. Nah, sekarang jadi lebih rapi kan. Nah, tapi saya pengen titik 2-nya juga rapi. Jadi daripada kita buat 3 tabel data TD, lebih baik titik 2-nya ini saya cut, saya masukkan ke depan yang TD depannya, otomatis jadi align kan, jadi rapi. Nah, ini salah satu trik juga. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang saya pengen ini dan titik 2-nya ini ada di atas ya, bukan di tengah-tengah seperti ini. Nah, saya belum memasukkan kelas-kelas, jadi saya akan coba balik ke index.php di admin kita.
dan saya akan link rel ya. Stylenya indeksnya balik ke halaman yang paling depan ya, untuk halaman depan. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah, salah satu ngecek gampangnya adalah paragraf kita harusnya sekarang nggak punya margin. Oke, jadi mempet semua. Nah, ini artinya saya sudah memasukkan indeks CSS yang kita buat untuk halaman paling depan. Nggak masalah, ini kan hanya kelas-kelas pokok ya. Nah, di sini saya bisa atur untuk kategori description dan untuk text area. Kategori description, P-nya ini atau TD-nya, P-nya aja nggak masalah. Kelasnya top, ya kan? Saya sudah men-set kelas top itu vertical alignment-nya di atas. Oke, mungkin sebelum coba saya cek dulu style yang di luar ya, index.css. Body top, oke, udah ada. Coba kita F12 cek di Firebug apakah sudah dimasukkan class top. Oke, sebenarnya udah, berarti coba kita TD-nya yang di class top-nya kita coba masukkan ke TD-nya, apakah bisa. Ya, berarti ini ke TD-nya ya, bukan di paragrafnya. Titik 2 yang ini nanti kita akan coba cari solusi yang lain. Tapi intinya adalah seperti itu. Di sini kita udah rapi ya, hanya kecil-kecil aja. Sekarang sekarang kita akan kembali ke, kita sudah melakukan insert di MySQL. Sekarang kita coba dua fungsi lain, yaitu adalah edit dan mendelete. Jadi sekarang kita coba edit dulu. Kita akan buat di kategori ini, kategori.php ini kita harus memisalkan apabila actionnya adalah insert. Oke, jadi kita akan buat pemisalan kedua dan otomatis yang pemisalan ketiga juga langsung ya. Yang action else if ya, jadi kita akan tambahkan else if di sini. Else if is set action, actionnya adalah edit, maka include layout content kategori edit.php. Nah, kita akan buat file ini, tapi sebelumnya di main kita di echo ini saya akan ubah BRS, saya akan saya buang, saya akan masukkan ini ke dalam paragraf aja biar auto break line. Jangan lupa titik, dan kita tutup juga di paragrafnya, masukkan ke dalam titik kutip ya, sorry, seperti itu. Dan di sini kita akan saya akan dan tambahkan echo edit ya. Jadi ini adalah sebuah anchor tag, jadi saya akan masukkan ke dalam sebuah tag A. Saya tutup juga dengan tag A. A-nya ini memiliki href ya, href-nya adalah pakai kutip 2 karena kutip 1 sudah saya gunakan untuk echo-nya. Index.php tanda tanya, page sama dengan kategori ya, dan actionnya adalah edit. Dan kita harus menspesifikasikan edit mana yang kita ingin edit, kategori mana yang kita edit. Jadi saya akan tambahkan variabel get baru, yaitu adalah cat id. Cat id adalah yang sekarang lagi di echo, kategori id-nya. Jadi saya akan keluar dari echo pakai titik kutip 1 ya, dan di tengah-tengah ini saya akan sisipkan kode PHP, yaitu variabel row cat id. Jadi dia akan mengecho cat id di sini. Oke, kalau kita save, kita coba balik ke halaman kategori ya. Di sini ada edit ya, tapi saat kita lihat di URL di paling bawah bisa dilihat bahwa sekarang actionnya edit kategori 4, actionnya edit kategori 3, action edit kategori 2 dan 1. Oke, jadi ini membuat satu fungsi yang dinamis ya, dia ngeprint otomatis sesuai dengan kategorinya apa. Nanti kita rapikan nanti, tapi kita buat dulu sekarang. Targetnya adalah di sini, edit. Oke,
Nah, saya udah buat ini, tapi saya akan coba di